Anak gue yang cowok namanya Uying, pengen banget mancing. Bagus juga umpan gue, gini lama-lama ya akhirnya produksi. Oh. Jadi ada misalnya kuantiti, misalnya bapak punya toko mau ngambil 200, saya kasih harga beda lagi. Ya, harga reseller lah ya. Iya bener. Apa nama produknya apa Dul? Adul Gemilang Fishing tuh. Wede. Enggak, gue pikir ya, maaf ya Dul, gue pikir ya. Mancing itu hanya sesimpel itu, lempar, taruh umpan, lempar, udah. Kalau buat bosnya mungkin sesimpel. Nah yang kerja tuh sebenarnya kedi-kedinya Pak. Gimana gue kedi nih, misalnya saya kedi, gimana biar supaya bos gue seneng, narikin terus gue juga bisa dapat duit lebih. Iya. Nah itu yang kerjaannya kedi. Bosnya mah tinggal datang aja duduk. No sebelah sono udah saya titikin, ajar sono. Tambah sebelah situ satu. Udah tinggal gitu doang Pak. Kalau bos mah datang enak. Dan ternyata ribet ya. Ribet, apalagi Pak. buat kedinya, maksudnya ya itu tadi. Dari nyiapin umpannya, ngelihat apa namanya posisi mungkin ini ikannya akan ada di sini dan segala macam. Segala macam arusnya begini. Harus paham makanya. Dan ya itu dia tadi mahal. Kedi yang udah begitu tuh udah mahal. Anak gue yang cowok namanya Uying, pengen banget mancing. Ya belum ada sih. Kau Ki kan tiba-tiba dia ngomong pengen nyobain mancing gitu. Kalau ya nggak apa-apa sih. Kalau gue kan yang penting kan anak gue mau apa ya gue support aja. Bener, gitu. Gue pikir ya sesimpel itu, tapi ternyata lumayan complicated lah. Apalagi mungkin karena hitungannya orang-orang yang mancing bukan hanya sekedar hobi mancing, tapi udah melebar ke kompetisi, turnamen gitu. Pertama kali lu ikut turnamen, juara gak? Pertama kali nih, bukan gua tanya lu kapan juara pas turnamen, tapi pertama kali lu ikutan turnamen, lu juara gak? Enggak lah Pak, karena kan ya belajarnya lama Pak. Kalau begituan kita belajarnya lama, jujur begitu kan kita juga harus klop sama kedi Pak. Sama kedi gini nih harus serasi. Arti kita kalau dia maunya dia begono, kita tapi begini bertentangan ya nggak bakalan masuk Pak, nggak bakalan bisa jadi juara-juara. Nah si pemancing nih biasanya udah punya kedi bawaan? Bawa, punya. Bukan disiapin nama tempat pemancingan? Enggak. Enggak. Harus punya kedi sendiri, makanya mau Galatama, Galapung, sama Pelampungan tuh pasti punya kedi-kedi sendiri, karena kedi sendiri yang paham mau bosnya kayak bagaimana. Seperti itu Pak. Iya. Karena saya setiap mancing misalnya Galatama lele, Galatama bawal, Galatama glosoran ikan mas, terus Galapung, itu masing-masing harus kita dalemin Pak, model kayak lele. Saya dulu sebelum syuting mancing lele dulu di Pancoran. Ya. Pulang syuting mancing lele lagi. Yang itu saya bilang sampai jam 3, jam 4. Itu saya pengen tahu di lele tuh enaknya kayak gimana, terus umpan-umpannya tuh kayak bagaimana. Jadi kita paham lah Pak jadinya. Kalau misalnya kita kayak begitu-begitu, ini mah gue tahu punya. Jadi kita punya umpan kuncian masing-masing. Oke. Lu sampai seniat itu Dul, observasi? Iya. Lu pelajarin itu? Udah ajarin Pak, abang saya Pak, saya ajak begadang abang saya sampai udah apa yuk pulang. Sumpah Pak. Kemana aja saya Uber Pak. Kemana aja saya Uber. Di Andara tuh kan ada tuh pemancingan deket studio film tuh apa, studio Persari ya? Ya di situ. Saya syuting di situ, baring mancing situ. Iya pernah orang gua waktu zaman EKS tuh nyamperin dia ke tempat pemancingan ya di belakang Trans TV ya? Iya. Nggak jauh dari situ. Embau. Buset dah. Gila. Tapi ini lu gimana Dul? Support, full support dengan... Ya alhamdulillah sih support, karena kan selama saya dia kenal saya bilang, gue mancing, lu jangan ganggu. Masing-masing lagi gitu ya. Waktu buat lu ya ada juga.
Dan ada orang-orang kan yang ya itu kalau misalkan kayak ikut turnamen, kompetisi atau mancing di pemancingan jelas saya, Dul. Tapi kan kadang-kadang gua misalkan lagi jalan kemana gitu suka ngeliat orang mancing di anggaplah kayak lapangan nih. Tahu-tahu ada kayak empang kecil. Terus orang mancing di situ. Kan belum tentu ada ikan tuh, Dul. Kita juga belum tahu ada ikan apa di situ. Yang pasti sih ikan yang kalau liaran itu udah pasti ada mujair kan, sepat, betok biasanya kalau ikan-ikan begitu pasti yang paling banyak mah mujair Pak. Oh gitu. Liaran. Apa nikmatnya kalau posisinya begitu? Iya. Kalau lomba kan ketahuan. Iya. Passingnya kan cepet Dul. Iya kalau itu kan kita kayak emang butuh ketenangan sih Pak kayaknya karena banyak banget yang DM ke saya juga Dul mari dong mancing liaran bukannya gua ala mau gua biasa lomba. Oh, oke. Itu gua mancing apa yang ada rokok habis banyak kopi banyak. Oh itu istilahnya mancing liaran. Mancing liaran Pak itu banyak orang-orang ada pengen kayak begitu nyuruh cuman ya ntar lah. Karena lu udah dapat serunya di perlombaan. Iya kan, karena itu kan kalau liaran kita butuh durasi banyak Pak. Dia bener-bener nikmatnya dapat satu aja kita liaran. Itu tuh kepuasan batin tuh udah enak banget. Iya karena kan susah kan. Kita susah, belum tahu ikannya karena apa. Susah itu dan liaran tuh sama aja kayak mancing lomba pelampungan. Umpannya sama. Bendingannya sama, cuman bebasnya nggak ada aturan kan, mancing. Bapak mau semua toko pancing bapak beli mancingin ke kali juga nggak apa-apa Pak. Ya namanya liaran, yang mana yang dapat palingan atu yang dimakan. Iya atu ya. Namanya liaran kita nggak tahu ikan di situ ada berapa. Iya. Iya benar juga ya. Aduh susah, ya Allah. Mendingan tuh yang kan mendingan ya pelampungan kita mancing pelampungan. Sampai akhirnya lu memutusin buat gue serius nih untuk bikin umpan, usaha bikin umpan gitu. Itu kapan Dul? Tepatnya? Tepatnya ya pas COVID itu lah Pak. Pas COVID itu. Jadi dulu kan saya pernah sama konten ke orang Pak, dia ngajak ke saya. Itu saya pernah diajak sama dia, dia nyuruh pakai umpan dia, terus saya nggak mau, ya diaduk sih di konten ya umpan dia, cuman pas begitu saya ganti sama umpan saya, itu bagus juga umpan gue, gini lama-lama ya akhirnya produksi. Oh, berarti lo emang bikin dulu sendiri? Iya. Habis itu ternyata lo pakai berhasil, baru lo produksi massal? Iya. Karena kan itu kita juga kalau pelampungan tuh harus tahu takaran porsinya Pak, bikin umpan. Proteinnya, terus gizinya, kayak begitu Pak. Kan belajar sama orang Bandung ya. Susah. Sampai segitunya bikin umpan? Iya. Timbang buat ikan Dul? Bener Pak, masa ada saya goroh? Ya iyalah goroh. Udah lama kagak denger goroh gue itu. Ya apa aja sih kandungannya maksudnya umpan itu? Ya misalnya dari susu, keju, ya kan. Susunya tuh ada 3 macem. Merek-merek yang terkenal semua, yang mahal-mahal semua. Yang paling rendah ya Siko itu. Apa itu lagi? Ya. Denko. Siko. Yang paling murah itu. 3 macam kejunya, keju ada yang paling mahal tuh keju yang kotak segini kecil. Nah itu yang bikin paling perasa. Belum amisannya 7 macem. Dan lu katanya memproduksi itu buat satu gelombang si produksian itu 8 jam. Itu cara masaknya Pak. Kenapa 8 jam? Karena untuk menghindari yang namanya kebasian. Basi, dan melembung kan kita pakai santan juga Pak. Astaga ribet amat ya. Ya kalau mikirin ribet Pak, kalau tinggal duduk maju orang Pak. Lu udah ada yang ngerjain kan? Saya yang ngerjain Pak. Lu semua ngerjain sih? Saya yang ngerjain. Ini misalnya stok tinggal menipis ya udah saya kerjain 3 hari 3 malam ya begadang.
Kenapa lu sampai maksudnya sampai benar-benar mencari tahu bahwa gua harus pakai bahan-bahan yang kualitasnya bagus untuk hasil yang bagus. Iya. Kenapa sampai kepikiran begitu? Maksudnya kenapa lu nggak jual yang in the middle aja gitu? Yang standar-standar aja gitu. Ya begini Pak, satu kan saya juga ya biar begini kok saya ada nama ya Pak. Oke, benar. Jaga nama baik. Ya benar, kan maksudnya benar. kalau si Adul mah umpannya begitu doang. Kan jadi buah bibir Pak. Oke. Begitu. Jadi makanya gimana caranya biar supaya kayak orang Bogor biar tekor asal kesohor. Kayak begitu Pak. Yang penting ya ada tipis-tipis dikit kita dapat. Gak apa-apa Pak, yang penting kan lancar gitu aja prinsip saya. Sekali produksi berarti dapat berapa kantong, Dul? Sekali produksi kan 2 adonan jadi 1 itu bisa jadi 400, 300-an, 450 kayak begitu Pak. Satu bungkus tuh? Segramnya kan saya 90 gram. Oke. Sebungkusnya itu 90 gram. Dijual di harga 20.000. 20.000. Jadi ada misalnya kuantiti, misalnya Bapak punya toko mau ngambil 200, saya kasih harga beda lagi. Ya, harga reseller lah ya. Iya, benar. Apa nama produknya apa, Dul? Adul Gemilang Pising tuh. Wede. Gua taunya Adul bikin umpan itu. Wah, gua kalau kerja kan ke Trans itu pasti lewatin Antasari. Sebelah kiri kalau teman-teman tahu tuh, kalau anak-anak Jaksel gitu Antasari itu ada toko pemancingan tuh, ada toko alat-alat pancing. Ada poster dia gede tuh di situ. Nah, gue bilang, salah apa nih bocah? Sorry. Kirain DPO ya. Dia bilang, tapi ya itu karena kan gue juga denger rumor ya lu emang usaha umpan gitu kan. Bini lu ikut bantu Biasanya dia yang bagian bungkusin ngiket admin gitu, juga kali ya, bantu-bantuin admin ya. juga kayak begitu. Nah, ada pelebaran apa lagi yang mau lakukan di dunia mancing, Dul? Iya, Secara kalau selama bisnis. ini kan saya udah baru kemarin tanggal 22 kemarin Juni itu saya bikin gebrakan baru. Semua pelawak saya datengin. Ikut lomba. Ikut bikin lomba ya? mancing ya, mancing enjoy aja ya. Pak. Itu ya salah satu buat dagang, salah satu juga ya buat konten juga. Gitu ya, itu konten bareng-bareng sih semuanya. Ya nantinya sih pengen ada gebrakan baru lagi yang sekiranya saya kalau bikin event segala macam gitu kan kita harus ngeliat empang-empangnya dulu Pak, enak nggak yang kira-kira didatengin, enak nggak ikannya. Kayak begitu Pak. Pernah gak lu satu kali mancing gitu kesel gitu, entah nggak dapet, entah nggak juara, entah apa gitu? Oh enggak Pak, di pelampungan. Kalau pelampungan tuh ada yang tadi saya bilang ada yang namanya tuh larangan-larangannya. Misalnya Bapak punya empang, di larangannya tuh nggak boleh menggunakan bending atau pelet. Bending itu tuh buat pengumpul ikan. Nah di situ ada sebelahan nama saya salah satu itu pakai kayak begitu. Saya mancing jadi uber-uberan saya kalahnya 2 ekor. Saya cuma bilang panitianya nggak tegas. Kalau lu boleh pakai bending atau pelet, ya boleh dong. Semuanya jangan kayak begini. Itu saya kesel. Itu jelas-jelas saya kesel. Saya kebetulan pas itu ngonten. Lu komplainin ke panitianya, lu sampaikan itu ke. Iya. Dan itu banyak udah langsung komen. Kalau mau sportif, kayak mau curang ya. Gua kan tukang umpan, gua banyak nih. Iya ya kan. Nah kalau lomba ikannya yang lu dapat dibalikin kan? Enggak Pak. Ya itu kalau dibalikin tuh biasanya tuh galatama, galapung Pak. Itu yang dibalikin. Kalau pelampungan enggak Pak, kita ambil Pak. Oke. Ikan Kenapa sama ikan mas. Kalau galatama kenapa harus dibalikin? Ya karena kan hitungannya kita nyewa Pak. Hitungannya kita nyewa empang gitu. Kita bayar tiket segitu itu hitungannya separuh berapa persen tuh buat nyewa empang, buat nyewa ikan. Paling kan gede-gede Pak, udah gitu rasanya udah nggak enak. Makanannya kan kimia.
Beda dengan pelampungan. Pelampungannya makanannya yang tadi saya bilang. Iya. Ada ikan-ikanan segala macam kayak begitu. Yang ada proteinnya jelas Iya, segala macamnya. beda. Kalau itu kan sagu doang kayak esen. Itu gak enak. Kan gede. Nggak Nah bisa kalau di diukur. laut Dul, Hah? pernah mancing di laut? Belum. Ngapa? Airnya kebanyakan, Pak. Tuang dikit ke rumah si Adis. Airnya kebanyakan deh. Belum, Pak, belum berani saya, Pak. Belum beraninya karena apa? Belum berani ya. Dulu kan pernah Pak Warwiri saya. Itu pakai kapal gede, Pak. Ya. Itu bisa 3 hari Pak saya muntah uger, Pak. Asli mah. Padahal itu padahal pakai kapal besar ya? Iya, kapal perang, Pak, dulu. Iya. Agak kuat ombak, bro. Sampai keluar pahit-pahit, tapi belum sembuh. Apalagi ini kapal kecil ya. Oke. Tapi kan sekarang ya karena saya udah kerja sama salah satu apa namanya Produsen. joran ya, Ya. produsen joran ya, mau nggak mau kebetulan dia di segala medan ya harus kita minimal mau ikut. Kalau Lu mancing ke Medan? bukan ke Medan. Oh, berarti mau nggak mau lu harus mancing di laut. Di laut. Oke. Nah, kalau yang kayak di acara-acara reality mancing tuh Dul, emang segitu serunya Dul? Iya, mancing seru, di Pak. laut Dul. Seru, Pak. Kalau serunya tuh kan itu kan laut dalam ya kan. Dapat ikan segini aja tuh berasa berat, Pak. Oh, karena ngelawan Iya, dalam arusnya. karena dalamnya itu. Iya. Emang seru, Pak. Dan itu kalau mancing ke laut kita harus kerjasama sama kaptennya dulu. Biasanya dia punya spot yang bagus disimpan. Nggak bakalan dikasih tahu kecuali kita bayar lebih, nih gua ada segini, kasih gua ikan yang banyak. Anjay, ada lagi aja. Nah kayak begitu, Pak. Oke. Berarti bukan kan ada orang-orang kadang-kadang netizen yang ngehe gitu, misalkan acara-acara mancing-mancing gitu, realitian mancing gitu. Ah, kok bisa dapet ikan gede sih? Kayaknya tuh ada orang tuh di bawah tuh nyelem. Ya kan, bener gak? Pasti ada pernah masih pernah dengar dong. Masih pernah dengar gong gitu. Ini kayak nggak mungkin ya. Kok bisa dapet ikan gede? Pasti ada orang tuh di bawah udah diiketin ya, gitu. tancepin ya. Kayaknya perlu diajak tuh netizen, Pak. Aduh, buat sorry. nemenin yang di bawah. Iya. Dul, maaf gue lagi nggak bisa lagi. Iya. Ternyata ini netizennya ini. Oke. Itu berarti cuma pikiran jahat saya ya. Itu pikiran liar saya aja gitu. Tapi kalau di luar nih Dul, Yap. kan pernah juga gue liat konten-konten mancing tuh, dia umpannya yang kayak gue nggak tahu ya. Dia mungkin mancingnya kayak di sungai. Bagan. Yang pakai apa namanya? Cacing. Bukan cacing Dul. Apaan? Yang Sarden. kayak ikan-ikanan gitu loh, yang dari plastik oh, kayak gitu-gitu. Iya, itu liar-liaran, Pak. Biasanya tuh buat yang yang buas-buas tuh, misalnya ikan gabus. Oh. Di sini ada juga kayak begitu. Apa tuh? Umpan-umpan kayak begitu. Ada, Pak, kodok-kodokan kok ada. Buat gabus, Pak. Wah, ada juga. Sebutannya ikan predator, buat ikan predator. Oke. Iya, rata-rata karena kalau make umpan hidup misalnya ikan mas gitu, ikan mas kecil, biasanya ada pinternya juga, Pak, pakai sumpit tuh ikan makannya. Gue dengerin lagi. Gila. Misalnya kita tancap di sini, dia makannya di sini, tek begitu. Iya. Tapi kan ada juga kan, misalkan menurut lu kenapa tuh? Kita udah lemparin umpan, terus abis itu kayak ditarik, terus abis itu lepas Dul. Mocel sebutannya. Mocel sebutannya. Itu udah kemakan sama ikannya? Udah kemakan, cuman makannya tipis, biasanya sedikit, baru segini, baru gitu. Bapak betot, mocel gitu. Ya, Dis. Andis paham, soalnya dia pernah jadi umpan yang kodok.
Oh. Ada lagi istilahnya pocel ya dulu. Pocel, Oh berarti tapi bisa jadi sebenarnya udah kena kailnya. Tapi tipis. Jadi dia bisa ngelepas. Biasa kalau predator makanya yang ngagetin slup langsung bawa kabur. Ya. Nah itu makanya kudu dipegang begini. Kencang semuanya harus kencang. Kemarin tuh hampir kena mata saya pas mancing. Makanya kalau mancing ya kita ngeliat orang dulu. Kalau mainnya kasar ya kita minimal pakai kacamata atau apa segala macam. Lah kalau kompetisi kan rapet tuh. Iya ada jarak apa biasanya tuh 2 meteran Pak. Satu lapak tuh 2 meter. Kan kecil itu. 2 meter mah hitungannya segini Dul. Iya. Lah terus lu ngelempar. Harusnya emang bener-bener udah jago dong mereka ngelempar kail. Iya. Kadang-kadang kedinya suruh kedi aja ngelepas. Pas saya nguyup Pak ya, aus Iya banget. Nguyup. Padahal gue nyiapin cangkir buat dia gupak. Bukan nguyup. Rasa sirup nih. Timbang air putih dulu. Takut diabetes kalau kita kasih manis-manis. Nah itu sebenarnya yang gue takutin kalau mancing tuh itu Dul. Iya. Ketidaktahuan kita, ketidaktahuan safety-nya. pemain yang lain, pemancing yang lain, bagaimana melempar kail. Sementara kan sepengetahuan gue tuh, ya itu tadi kalau lu ditindik kan cuma lurus atau melengkung. Kalau ini kan dia kayak ada kaitannya. Kalau udah masuk ke dalam kan pilihannya 2, lu tarik paksa atau lu potong. Iya. Bener gak? Supaya yang si kait ini bisa kita tarik dari sini gitu kan? Iya bener Pak kayak begitu dulu yang pas saya di pancorannya yang bau. Ada kena matanya Pak, ada kedinya kena matanya langsung ke rumah sakit. Dicabut-cabut gitu. Kayak ada darahnya dalam. Aduh. Udah, makanya ngeliat kalau begitu kita mancing sebelahan orang pemain. Kalau dua pemain mah udah enak, udah anteng kita Pak. Jadi mereka cuman gendaknya juga palingnya diangkat doang, nggak kayak pakai tenaga begitu. Apa begitu? Ada pernah lu pas misalkan kok mancing itu ada yang rusuh banget gitu, norak banget gitu. Ada Pak, ada. Ada aja begitu? Ada, biasanya kita pemain-pemain baru Pak, kayak begitu rusuh. Mainnya kotor, kadang-kadang lempar umpan, biar supaya gimana cara biar dia menang. Itu kedi kerjaan.